Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu produk Avoskin lagi ya. Ini sunscreen pertamanya Avoskin. Aku coba yang travel size-nya yang isinya 5 ml. Packagingnya seperti kalian lihat, dia kan ada dua ya. Satu yang 5 ml yang travel size, satunya lagi yang besar itu 30 ml kalau nggak salah yang full size-nya. Warnanya cantik sih menurutku, hijau soft gini. Terus untuk packagingnya dia dalam bentuk cup. Ini yang lama ya, yang lama itu dia masih seperti ini. Kalau yang baru setauku dia udah dalam bentuk kayak pump. Jadi pakai cup tetap tapi ujungnya dia pump. Nah, packagingnya ini menurutku agak bermasalah sih. Setauku yang pump pun juga agak bermasalah ya, katanya kan ngeluarinnya susah. Kalau yang ini jelas ngeluarinnya juga susah, aku kerasa. Awal aku buka aja waktu aku pertama kali pakai itu aku masih inget dia ngeluarinnya tuh agak susah. Dan katanya setelah diperbaiki jadi dalam bentuk kayak pump pun itu ngeluarinnya juga masih agak susah. Jadi masih PR sih menurutku packagingnya, walaupun secara estetika dia udah cantik kan, kelihatannya warnanya bagus, bentuknya juga menarik, tapi dari segi kemudahan untuk mengambil sunscreennya itu menurutku masih kurang. Jadi ya masih kurang praktis lah, kurang nyaman dipakainya. Terus untuk keterangannya seperti biasa, itu kelebihannya Avoskin ya, dia keterangannya selalu lengkap di packagingnya. Sebenarnya di ininya pun juga ada keterangannya. Jadi menurutku sih untuk Avoskin kita gampang nyari keterangannya di packagingnya sih, dari segi ingredients, dari segi klaimnya itu sudah lengkap ada di sini. Kita nggak perlu searching lagi sendiri. Next untuk teksturnya ya, teksturnya tuh dia agak thick sih menurutku, krim yang agak thick gitu. Tapi walaupun krim agak thick, dia diratainnya tuh masih gampang. Selain itu juga menurutku dia nggak bikin rasa yang kayak menutup pori yang sumuk gitu tuh enggak. Rasanya masih nyaman sih menurutku, nggak yang kayak biasanya kan kalau krim thick itu kan rasanya agak berat ya, ini nggak kerasa berat. Jadi diratainnya itu gampang, di blendnya gampang, dia juga nyerapnya nggak terlalu lama, walaupun dia ada kayak white cast-nya memang sedikit, tapi wajar sih ada white cast-nya. Ini kan hybrid sunscreen ya, hybrid itu kan campuran antara physical sunscreen sama chemical sunscreen. Nah, memang sifatnya physical sunscreen itu biasanya ada white cast-nya, tapi untuk yang chemical sunscreen itu kan nggak ada white cast-nya. Nah, karena ini hybrid campuran, jadi dia ada white cast tapi sedikit, dan white cast-nya itu juga nggak terlalu kelihatan lama gitu, nggak. Jadi awal pakai iya dia kelihatan kayak ada white cast-nya, tapi setelah nyerap white cast-nya nggak terlalu kelihatan, dan kita malah kelihatan kulitnya agak sedikit lebih cerah. Untuk ingredients-nya dia di sini mengandung niacinamide, centella asiatica, kemudian ada vitamin C dan zinc oxide. Kalau untuk niacinamide itu udah sering ya, kita sudah sering dengar niacinamide, dia bisa membantu untuk mengatasi jerawat, mengontrol kadar minyak di wajah, membantu memudarkan bekas jerawat. Kemudian centella asiatica dia bisa untuk calming kemerahan, calming jerawat, calming kulit yang sedang marah lah. Terus untuk vitamin C dia berfungsi untuk antioksidan dan mencerahkan. Next ada zinc oxide. Zinc oxide itu sebenarnya dia salah satu komponen physical sunscreen juga sih. Jadi physical sunscreen itu biasanya kalian bisa zinc oxide, titanium dioxide, belakangnya ada oxide-nya. Tapi di sini zinc itu biasanya memang dicampurkan kayak dikombinasikan sama niacinamide sebagai zat yang cukup efektif untuk mengatasi jerawat. Kalau kalian ingat The Ordinary, niacinamide dia kan niacinamide-nya campuran sama zinc kan. Nah, memang kalau niacinamide biasanya ya kalau dicampur sama zinc, dikombinasiin sama zinc itu lebih efektif dalam mengatasi jerawat. Makanya menurutku sunscreen ini cocok untuk kalian yang punya kulit oily acne prone skin. Kayaknya lebih cocok ya untuk oily acne prone skin sih daripada yang untuk kulit kering. Terus tadi yang aku bilang zinc oxide-nya kan physical sunscreen ya. Jadi komponen physical sunscreen-nya itu ada titanium dioxide sama zinc oxide, yang belakangnya oxide. Kalau yang chemical sunscreen-nya itu ada avobenzone. Jadi kalian tinggal cari aja sih di ingredients-nya. Kalau ada dua-duanya berarti dia gabungan, berarti dia hybrid. Tapi kalau cuman yang oxide aja itu tadi berarti dia physical. Kalau nggak ada oxide-nya berarti dia chemical. Cara taunya dia physical atau chemical atau hybrid kayak gitu, tinggal cek aja di ingredients-nya. Terus menurutku untuk manfaat
Manfaatnya yang aku rasakan ini menurutku ya salah satu sunscreen lokal yang menurutku termasuk kejajaran sunscreen lokal paling bagus di antara beberapa sunscreen lokal ya, untuk harganya juga ya. Jadi dari segi harga, dari segi levelnya, ini untuk sunscreen lokal oke lah menurutku. Kenapa? Karena satu, walaupun dia tadi aku bilang teksturnya agak thick, tapi diratainya gampang, gak ada masalah peeling, gak perih di mata. Waktu aku basuh muka pun dia gak yang bikin mata tuh perih, itu enggak, masih nyaman rasanya. Terus aku juga nggak perlu mikir untuk skincare step sebelumnya tuh, aku nggak perlu mikir yang takut peeling gitu, nggak, dia aman, nggak peeling sih selama ini aku pakai, nyaman-nyaman aja. Terus dalam hal melindungi wajah, dalam hal sebagai fungsinya sebagai sunscreen, dia memenuhi menurutku, karena selama aku pakai sunscreen ini aku nggak ada keluhan, jadi terproteksi dengan baik lah. Aku nggak ada keluhan kulitku terasa iritasi atau kemerahan atau jadi kusam atau agak gosong gitu, enggak. Jadi kemampuannya dia terproteksi dengan baik menurutku sunscreen ini. Kalau aku ditanya apakah aku suka sunscreen ini, jawabanku aku suka sih. Dalam level sunscreen lokal ya, ini bagus. Tapi kalau dibandingin sama sunscreen Korea, aku tetap lebih suka beberapa sunscreen Korea sih. Cuman itu tadi, kalau pembandingnya kan harus setara kan. Kalau dibandingin sama sunscreen lokal sih, ini udah termasuk yang bagus menurutku. Terus kalau dari segi kekurangannya, cuman itu sih, cuman packagingnya aja menurutku. Walaupun dia dari segi estetisnya bagus, tapi dari segi kemudahan penggunaannya masih agak kurang, karena dia ngeluarinnya tuh susah. Jadi masih PR sih menurutku buat Avoskin, karena ini kan harganya menurutku nggak murah ya, karena banyak sunscreen lokal yang murah-murah kan sekarang. Nah ini harganya nggak murah, tapi karena ya produknya sih bagus, cuman karena kemudahan penggunaannya menurutku masih kurang, jadi kayaknya masih perlu ditingkatkan lagi. Tapi overall aku suka sama sunscreen ini. Oke, sekian reviewku kali ini, I hope it helps, semoga membantu, memberikan referensi. See you next time.